见过武长师尊。仪式开始，下一个吴玉，星夜横空，打就打，哪儿那么多废话？剑引之，雷暴，开天，雷魔附体。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Swallowing Record. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini berlatar di sebuah rumah yang di sana sudah ada Wuyu, Senior Mo, Senior Su, dan juga King Mang. Di sana Wuyu mempertanyakan sebuah hewan yang baru pertama kali ia lihat yang berasal dari situ Seng. Semua orang mulailah memperhatikannya dan langsunglah Senior Su pun menjadi kaget karena benda ini merupakan serangga roh yang dulu pernah dibasmi oleh Sekte Zhongyuan. Mendapati adanya benda ini maka Senior Su bertanya-tanya bagaimanakah benda tersebut berada di tangan si Tuseng. Selain dari serangga roh, Wuyu juga teringat dengan penemuan lainnya yang pernah ia dapatkan saat berada di hutan Bibo. Tepatnya jasad monster yang dulu pernah hilang kendali. Dan setelah menyatukan semua keanehan ini, timbullah sebuah persepsi mungkinkah semua keanehan ini ada kaitannya dengan serangga roh dan juga si Tuseng. Di sana Senior Su meminta Senior Mo untuklah menyelidiki semuanya. Alhasil Senior Mo pun setuju dan berniat untuk bergerak. Sebelum pergi, seperti biasa dirinya selalu berpuisi tapi membuat semua orang menjadi terdiam. Sampai akhirnya King Mang memberitahu mengenai kedua kakak beradik yang masih berada di dalam lembah pusaka dan langsunglah Senior Mo pun pergi memanggil nama keduanya. Senior Su yang masih berada di sana lantas menyarankan Wuyu untuk mengikuti pemilihan pengawas kerajaan yang akan dilaksanakan esok hari. Dan yang pasti musuh bebuyutannya yang adalah si Tuming pasti juga berusaha keras untuk menghalanginya. Jadi demi keselamatan Wuyu, Senior Su menyarankannya untuk menghindari sorotan dari semua pihak. Mendengar itu, Wuyu pun berterima kasih atas nasihatnya. Meskipun begitu, Wuyu tetaplah bertekad ingin memenangkan pemilihan ini dan tidak takut pada siapapun. 这到底是什么东西？幻灵虫，这就有劳你查清楚了。我的花，走啊！不过这次竞选，我势在必得。 Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba di sana semua murid sudah berkumpul di tempat kompetisi. Terlihat di sisi kursi penonton, ada Wuyu dan King Mang yang merasa bosan ketika melihat Wuyu yang selalu melakukan kultivasi. Dia berdiri mempertanyakan kompetisi kali ini yang sungguh membosankan karena pemilihan ini belum juga dilaksanakan. Alhasil ketika mengatakan itu, seorang menyebut kalau guru agung sekte sudah tiba dan kemungkinan kompetisi akan segera dimulai. Dari atas langit muncul sebuah jalan seperti pelangi dan itu merupakan tanda kemunculan dari guru agung pemimpin sekte. Semua orang menghormatinya merasa senang atas kemunculannya. Langsung aja sang guru pun duduk dan meminta kedua tetua untuk memulai kompetisinya. Langsung aja seorang tetua di sampingnya berdiri mengumumkan semua peraturan di kompetisi ini. Di mana dalam kompetisi ini dilarang bagi murid manapun untuk melukai sesama murid yang mana. Jika terjadi maka akanlah diberikan hukuman yaitu dihapusnya kultivasi serta diusir dari sekte. Dan langsung aja kompetisi pun dimulai. 怎么还不开始？武将至尊到了，见过武将至尊。 开始吧。仪式开始。 Segera satu murid pun melesat ke arena kompetisi. Dia mengatakan dirinya sudah berlatih keras di sekte ini selama bertahun-tahun. Jadi dirinya bertekad untuk mengalahkan semuanya dan ingin turun gunung menjadi pengawas kerajaan. Namun seorang murid lain nampak tidak terima, dia inginlah menantangnya dan pertarungan pun dimulai. Melihat pertarungan ini, teknik pedang yang digunakan mereka ternyata tidak membuat King Mang tertarik. Dia mengatakan kalau tekniknya itu bahkan lebih lemah dibandingkan dengan Senior Yu dan itu sangat membosankan.
Di sana King Mang juga mempertanyakan kenapa Wuyu masih sibuk berkultivasi, sementara kompetisinya juga sudah dimulai. Wuyu bilang waktu luang haruslah digunakan semaksimal mungkin, karena itu pastilah bisa mendapatkan sedikit pemahaman daripada tidak sama sekali. Selain itu, King Mang juga nampak bingung dengan Wuyu yang bertekad untuk pergi ke kerajaan Dongyu. Jelas, kerajaan Dongyu merupakan tempat tinggalnya dulu sebelum Wuyu diusir. Jadi kedatangannya ke kerajaan Dongyu yaitu dia ingin melakukan balas dendam. Dan setelah beberapa pertarungan selesai, kali ini giliran Wuyu untuk beraksi melakukan pertarungan. Awalnya seorang murid meremehkannya tapi hanya dengan satu pukulan lawan pun auto terjungkal. 比试了，你还修炼？下一个，吴玉，免得我打得你叫别。下一个。 Melihat kekuatannya semua murid nampak ketakutan. Bahkan mereka mengklaim di saat ini tak ada murid di bawah ranah pemadatan energi yang bisa melawannya. Tapi meski begitu si Tu Minglang kemudian melakukan niat jahatnya dengan menyuruh keempat murid sekaligus untuk melawan Wuyu. Melihat ini King Mang menjadi kesal. Tidak terima kalau kelompok Minglang sebenarnya tidak tahu malu yaitu dengan bertarung keroyokan. Tapi di saat ini tak ada yang menghentikannya. Jadinya pertarungan pun dimulai. Jelas kekuatan Wuyu sudah di luar nalar, terbukti keempat murid yang menjadi lawannya itu auto dikalahkan. Alhasil karena Wuyu berhasil mengalahkan semua murid, maka sang tetua pun bilang jika Wuyu telah sah menjadi pengawas kerajaan. Kan tetapi perkataan itu dihentikan oleh Minglang. Dia tidak terima kalau seorang pengawas kerajaan hanya memiliki ranah pemadatan energi. Tapi meski begitu sang tetua menjelaskan kalau perihal ranah tidak menjadi halangan. Selama berhasil mengalahkan semua orang maka dia berhak menjadi pengawas kerajaan. 星夜横空。我监察使，等一下，监察使的名额就是他的。 Lagi-lagi selain si Tu Minglang, tetua di sampingnya juga nampak tidak setuju jika Wuyu menjadi pengawas kerajaan. Alhasil di sana kedua tetua pun saling bertikai di hadapan guru besar sekte. Langsung aja demi mengamankan pertikaian ini, ia pun kemudian memanggil si Tu Minglang yang sudah berada di ranah pemadatan energi tingkat 2 untuk segera maju melawan Wuyu. Segera Minglang pun melesat ke dalam arena. Ia mengatakan kalau sebelumnya Wuyu telah beruntung berhasil selamat saat di lembah pusaka. Dan kali ini dirinya penasaran trik apalagi yang bisa dikeluarkan Wuyu untuk selamatkan dari serangannya. Mendengar itu Wuyu tidaklah takut dan kini menyuruh Minglang untuk tidak banyak bicara dan segeralah bertarung. Dan dengan ini pertarungan pun dilakukan. 这是在强词夺理。看来这几天下了些功夫，为师看看你的长进。打就打，哪儿那么多废话？ Baik Minglang dan juga Wuyu, keduanya saling menyerang dan saling mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Minglang dengan teknik pedangnya, sementara Wuyu dengan tongkatnya. Di tengah pertarungan, Minglang inginlah mengakhiri pertarungannya yaitu dengan mengeluarkan badai petir. Kan tetapi Wuyu juga tidak mau kalah. Ia mengeluarkan teknik naganya dan hanya dengan satu serangan aja, Minglang pun auto terpental. 不堪一击，剑引之，雷暴，开天。 Dalam pertarungannya, Minglang bukannya menyerah, dia malah kembali bangkit dan langsung menggunakan teknik terlarang. Seketika, petir besar pun memasuki tubuhnya dan perubahan pun terjadi. Yang terlihat bercak biru pun mulai keluar dari tubuhnya. Jelas, Senior Su memprotes si Tu Minglang yang sudah mengeluarkan teknik terlarang di arena pertarungan. Namun guru besar malah menghentikannya, artinya sang guru tidak mempermasalahkannya. Jadi dengan itu pertarungan pun kembali dilanjutkan. 雷魔附体。 Di dalam arena Minglang mengatakan selama bisa melenyapkan Wuyu, maka semua cara akan ia lakukan termasuk menggunakan teknik terlarang. Benar aja setelah berubah, kekuatan Minglang meningkat pesat, yang bahkan teknik naga milik Wuyu tidak dapat mengalahkannya. Akan tetapi pertarungan masih belum selesai. Di sana Wuyu tidaklah takut, yang bahkan dia sesekali memprovokasinya. Kalau demi mengalahkannya, Minglang rela mengubah tubuhnya menjadi seperti monster. 阴阳生五行，杀我，变成这副鬼样子。
Mendengar itu, Minglang menjadi marah. Dia mengerahkan semua kemampuannya dan berhasil menekan Wuyu. Dari luar arena, King Mang nampak cemas takut jika Wuyu akan terluka. Di pertarungan, Minglang nampak akan mengerahkan kemampuan terkuatnya untuk mengakhiri pertarungannya. Menggunakan pedang petir, ia pun menyerangkan pada Lord Wuyu. Dan sebelum pedang itu mengenai Wuyu, di dalam artefak besi sang guru pun akhirnya bergerak dengan mengatakan kalau lagi-lagi Wuyu kembali berhutang budi kepada dirinya. Artinya di saat ini dia akanlah membantu Wuyu. Dan ternyata kini Wuyu juga berubah menjadi bentuk keras sakti dan saking kuatnya. Hanya dengan auranya aja, Minglang pun auto terpental dan siap untuk dikalahkan. 给我去死！玄， Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.